Perkenalkan, nama saya Berlian Ziliwu dengan NPM 246410963. Saya semester 3 dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Riau. Akan memaparkan tentang histogram dan frekuensi relatif dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Sari Herlina, MPD. Tujuan pembelajaran yaitu: 1. Peserta didik mampu menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram. 2. Peserta didik dapat menghitung frekuensi relatif. 3. Peserta didik mampu menafsirkan informasi dari data tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual secara tepat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang histogram dan frekuensi relatif. Apa itu histogram? Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data berkelompok dalam bentuk interval kelas. Berbeda dengan diagram batang biasa, pada histogram batang-batang yang saling berdempetan karena data bersifat kontinu. Histogram merupakan diagram batang yang saling berimpit, nilai data pada sumbu mendatar dan frekuensi pada sumbu tegak. Di mana terdapat sumbu tegak, mendatar dan diagram batang yang saling berimpit. Apa saja ciri-ciri dari histogram? Ciri-ciri dari histogram yaitu: 1. Data disajikan dalam interval kelas. 2. Sumbu horizontal X menunjukkan interval kelas. 3. Sumbu vertikal Y menunjukkan frekuensi. 4. Batang tidak memiliki jarak antar kelas. 5. Dan lebar batang sama jika interval kelas sama. Dan apa fungsi dari histogram ini? Histogram digunakan untuk mengetahui sebaran data, melihat kelas dengan frekuensi tertinggi dan membandingkan banyaknya data pada tiap interval. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari histogram. Dari nilai ujian siswa dikelompokkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi nilai, dapat diketahui bahwa terdapat 30 orang responden. Sebanyak 4 orang memperoleh nilai pada interval 50-59, sedangkan 6 orang berada pada interval 60-69. Jumlah responden terbanyak terdapat pada interval 70-79, yaitu sebanyak 10 orang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai pada rentang tersebut. Selanjutnya, sebanyak 8 orang memperoleh nilai pada interval 80-89, sementara hanya 2 orang yang mencapai nilai tertinggi pada interval 90-99. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki nilai pada kategori sedang hingga baik, dengan hanya sebagian kecil yang berada pada kategori sangat tinggi. Dari tabel tersebut dapat dibuat histogram dengan sumbu X adalah interval nilai, sumbu Y adalah frekuensi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan jumlah di seluruh data. Rumus frekuensi relatif adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas dibagi jumlah data. Frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam pecahan, desimal, dan persentase. Frekuensi relatif adalah banyaknya nilai yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Bagaimana contoh perhitungan dari frekuensi relatif? Mari kita bahas contoh perhitungan dari frekuensi relatif. Misalkan jumlah seluruh data sama dengan 30, frekuensi kelas 70-79 sama dengan 10, maka frekuensi relatif sama dengan 10 dibagi 30 sama dengan 0,33 sama dengan 33%, artinya 33% siswa memperoleh nilai antara 70-79. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu histogram merupakan salah satu bentuk penyajian data berkelompok dalam bentuk diagram batang yang saling berdempetan.
Histogram digunakan untuk melihat sebaran data, mengetahui interval kelas yang paling dominan, serta membantu memahami pola distribusi data secara visual. Sedangkan frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan jumlah seluruh data. Frekuensi relatif dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, dan persentase, berfungsi untuk menunjukkan proporsi data pada setiap interval kelas. Dengan menggunakan histogram dan frekuensi relatif, data dapat dianalisis secara lebih mudah, jelas, dan informatif. Keduanya sangat penting dalam statistika karena membantu dan menafsirkan data, menarik kesimpulan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Baiklah, terakhir saya akan memberikan contoh soal dari histogram dan frekuensi relatif. 1. Histogram data nilai ulangan matematika 30 siswa disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 5 responden berada pada interval nilai 50-59, 8 responden pada interval 60-69, 10 responden pada interval 70-79, dan 7 responden pada interval 80-89. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai pada rentang 70-79. Pertanyaannya yaitu, 1. Buatlah histogram dari data di atas. 2. Interval nilai manakah yang memiliki frekuensi tertinggi? 3. Berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 70? 2. Frekuensi relatif berdasarkan data nilai pada nomor 1, jumlah siswa sama dengan 30. Pertanyaan yaitu, 1. Tentukan frekuensi relatif untuk setiap interval nilai. 2. Interval nilai manakah yang memiliki frekuensi relatif terbesar? 3. Nyatakan frekuensi relatif interval 70-79 dalam bentuk persentase. Sampai disinilah pemaparan saya tentang histogram dan frekuensi relatif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa dipahami. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.